Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran kelas 8 episode ke-14. Kalian sedang nonton bagian keduanya ya. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa soal atau beberapa penjelasan ya terkait tentang fungsi ya di bagian alternatif penyelesaian masalah ya di situ. Nah, kemudian di bagian kali ini ya, video sebelumnya itu ada di link deskripsi di bawah ya. Silahkan bisa kalian simak di sana ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian ini ya. Nah, misal kita mempunyai dua himpunan ya, yaitu A, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, dan himpunan B, anggota himpunannya adalah A dan B. Berikut beberapa relasi yang mungkin terjadi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Masih banyak yang tidak dituliskan. Oke, kemarin kita berusaha menuliskan beberapa ya. Nah, yang kemungkinan ini, ingat, ini hanya yang mungkin terjadi ya, jadi belum tentu terjadi. Ini masih, kalau bahasa kita, prediksi ya. Jadi yang memungkinkan bahwa adanya relasi seperti demikian. Misalkan yang kemarin itu misalkan 1A ya, 1A. Kalau yang di sini cuma 1A 2B. Nah, ini ada 1A 2A ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ada juga misalkan yang di sini tersedianya 1A 3B saja. Berarti yang lainnya berarti 1A 3A ya. Karena enggak ini. Saya mencoba mencontohkan beberapa saja ya. Beberapa saja. Karena bukan itu pokok bahasan kita ya. Karena di pokok bahasan kali ini kita akan melihat bagaimana tentang konsep fungsi itu sebenarnya ya. Nah, di sini ditampilkan 20 contoh ya. 20 contoh tentang relasinya. Nah, kita next dulu ya. Nah, dari 20 relasi di atas yang bisa dikategorikan sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, mulai 13 ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20. Apa sih yang membedakan mereka itu dengan yang lain? Coba kita lihat ya. Apa sih yang membedakannya? Nah, coba lihat di sini. Ini 13 ini 1, 2, 3. Mulai 13 ya sampai 20. Oke. Bagi kalian yang jeli, kalian akan menemukan yang pertama adalah di sini ada 3 buah pasang. Mulai nomor 13 sampai 20 itu ada 3 buah pasangan berurutan ya. Sedangkan dari nomor 1 sampai 12 itu kurang dari 3. Nah, maka tidak disebut fungsi. Tapi bukan itu pokok bahasannya ya. Bukan itu yang ingin kita lihat. Nah, sekarang kenapa harus 3 pasangan berurutan? Itu karena, nah, kemarin pernah kita jelaskan ya, untuk daerah yang ini, yang awal disebutkan. Nah, mungkin terjadi antara anggota himpunan A yang pertama kali disebut ya, dengan anggota himpunan B. Nah, yang A ini berarti kita sebut daerah asal atau singkatannya adalah domain ya. Nah, kemudian yang B ya, ini berarti daerahnya sebutnya daerah kawan atau sebutan lainnya adalah kodomain. Iya. Nah, ini ya, mereka ini berkaitan. Kalau di fungsi bagian domain ini tidak boleh jomblo ya, atau bahasa kita itu tidak boleh sendiri.
ya, atau tidak boleh tidak punya pasangan. Nah, coba kita lihat nomor 1. Nah, di nomor 1 ini kenapa tidak disebut fungsi? Karena di sini hanya 1 yang punya pasangan, sedangkan 2 dan 3 tidak disebutkan, berarti dia tidak punya pasangan. Maka dia bukan fungsi. Intinya kita konsennya ke domain deh, seperti itu, ya. Yang nomor begitu juga nomor 2 sampai nomor 6. Nomor 7 sampai nomor 12 ini ada satu anggota yang tidak dihadirkan. Di sini 1A, 2B. Hanya ada 1 dan 2. Sedangkan ini kan sampai 3 ya anggotanya. Nah, berarti 3 tidak ada, maka bukan fungsi ya, karena masih ada yang jomblo di sini ya. Belum menemukan tambatan hatinya. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang di bagian 11 ini juga ada juga yang ini ya, yang enggak ada. Yang enggak ada itu kalau di nomor 11 itu yang 1. Nah, 1 enggak ada, maka berarti dia bukan fungsi. Itu dulu ya. Itu makanya disebut mereka bukan fungsi. Artinya domain ini harus memiliki pasangan. Ya, seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Kita fokuskan lagi. Nah, di sini ya. Nomor 13, 14 dan 15 coba kita lihat. Di sini 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan A. Kalau diagram ininya, panahnya berarti seperti ini. Kalau A itu berarti dia adalah 1, 2 dan 3. Yang B-nya itu berarti apa? A dan B ya. A dan B. Nah, berarti diagram Venn-nya seperti ini. 1 ke A, 2. Diagram Venn lagi itu himpunan ya. Diagram panah. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini kan yang anggota A-nya ini ada semua dia punya pasangan. Walaupun dia sama pasangannya. Yang B ini nggak punya pasangan, tapi tetap disebut fungsi ya. Nah, jadi kalau yang B atau kodomain itu boleh jomblo ya. Nah, boleh tak punya pasangan, tapi tapi domain harus punya pasangan. Seperti itu ya. Nah, kalau yang di sini ya 1A, 2A, 3B berarti 1A, 2A berarti 3-nya ke B sini ya. Nah, insya Allah kalian sudah paham aja ya tentang panah-panah yang kayak gini. Ya, tinggal kita ikutin alurnya aja lagi ya. Oke, contoh lagi. Nih misalkan ya, yang ini nih nomor 18 nih kita bikinkan ininya, diagram panahnya nomor 18 ya. Nih nomor 18 ya, 1B, 2B, oke, 3A. Nah, itu juga boleh fungsinya. Intinya adalah domain nggak boleh kosong, tidak boleh tidak punya hubungan. Nah, seperti ini. Nanti kita akan menjelaskan apa yang disebutkan. Ini namanya ada domain, ada kodomain, ada lagi nanti yang namanya itu adalah ring. Oke ya, insya Allah di episode selanjutnya kita akan bahas. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.